Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi asra biruhihi wa jasadihi yaqatadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini sudah tanggal 27 Rajab. Artinya sebulan lebih dikit kita sudah mau masuki Ramadan puasa. Tadi malam atau hari ini adalah hari Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, di mana Syekh Abdul Hamid di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu menjelaskan bahwasanya malam 27 Rajab, berarti tadi malam, itu adalah malam yang istimewa, malam yang luar biasa. Bahkan menurut beliau malam 27 Rajab itu malam yang melebihi dari peristiwa nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Kenapa? Karena menurut beliau Isra dan Mi'raj adalah peristiwa satu-satunya yang pernah dilakukan oleh seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu Nabi itu jumlahnya banyak, Rasul juga jumlahnya banyak, yang wajib kita ketahui ada 25. Tapi tidak seorang pun Nabi dan Rasul, apalagi yang lainnya, yang bertemu dengan Allah kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan bahwa malam 27 Rajab itu diantara malam yang istimewa. Maka perbanyaklah doa, istighfar, perbanyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan hadis yang sangat panjang yang menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Anas dalam hadis Rasulullah an Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang sekali. Kata Nabi, ataitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad fauqal khimar wa dunal bighal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau berangkat Isra dan Mi'raj, ataitu, maka saya diberi kendaraan, kata Rasulullah. Jadi kendaraannya Rasulullah bil buraq, dengan kendaraan buraq. Buraq itu asal kata dari al-barqu atau barkun. Barkun itu kilat, jadi secepat kilat. Kecepatannya melebihi daripada kecepatan cahaya. Jadi sangat cepat sekali. Begitu naik, langsung jalan, langsung sampai. Jadi ini begitu cepatnya kendaraan. Bahkan Nabi mengatakan kendaraannya itu namanya al-barqu atau buraq. Jadi kendaraan yang super cepat. Kilat, cepat, bahkan kecepatannya itu seperti kecepatan, bahkan melebihi kecepatan cahaya.
Apa itu buraq? Buraq itu disifati oleh Rasulullah SAW, yaitu dabbatun abyad, adalah hewan. Jadi kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah itu jenisnya hewan. Jadi dabbah abyadun, yang warnanya putih. Jadi putih, bersih, gagah. Fauqal himar wadunal bighal. Jadi lebih besar sedikit dari himar dan lebih kecil daripada bighal. Ini kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kemudian ada yang mengilustrasikan, menggambarkan buraq itu ya seperti kuda berkepala manusia. Kalau daerah Jawa Barat sana itu terkenal. Jadi ada kendaraan yang biasanya untuk tunggangan anak-anak kalau khitanan itu. Jadi dikeliling kampung. Itu hanya menggambarkan saja. Tapi buraq yang sejatinya bukan itu. Karena apa? Al-barqu itu maknanya adalah kilat yang jenisnya dari dabbah, jadi seperti hewan yang warnanya putih. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yadau harahu inda muntaha. Ketika Nabi SAW yang didampingi oleh malaikat Jibril, yang kita tahu beliau mulai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mulainya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah Masjidil Aqsa digambarkan oleh Rasulullah SAW, saya kemudian nyancang kendaraan saya, di mana biasa para nabi dan rasul itu nyancang kendaraannya di situ. Jadi Nabi sudah diberitahu bahwasanya kebiasaan-kebiasaan para nabi, para rasul ketika hadir datang ke Masjidil Aqsa, ya kendaraannya di situ, ditaruh di situ, ditali, dicancang gitu, sebagai ikhtiar untuk supaya kendaraannya tidak lari. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Summa dakhaltu fa sholaitu fihi rak'atain. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW langsung masuk masjid, kemudian fa sholaitu fihi rak'atain. Saya sholat sunnah 2 rakaat. Ini sebelum Nabi itu berangkat menuju Isra. Nah, Ustaz, katanya sholat 5 waktu itu Nabi dapatkan, perintahkan setelah Nabi itu ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Kok ini Nabi datang ke Masjidil Aqsa sudah sholat 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sholat itu sebetulnya kewajiban sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu sudah ada kewajiban sholat. Jadi sebelum Nabi sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, itu juga sudah ada sholat. Cuma kaifiyah sholat, kemudian waktu-waktu sholat itu yang belum ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya para nabi, para rasul itu ya qiyamul lail. Bahkan Nabi sebelum menerima kewajiban sholat 5 waktu itu Nabi ya sudah sholat qiyamul lail, sholat malam. Bahkan ketika Nabi setiap kali memasuki masjid, baik Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, beliau juga sholat. Makanya Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan? Sholaitu fihi rak'atain. Beliau sholat 2 rakaat. Jadi sholat itu syariat yang memang sejak nabi-nabi dahulu itu sudah dilakukan.
Ada yang sholatnya itu di waktu pagi dan petang. Ada yang seperti Rasulullah sholatnya itu di waktu malam hari, yaitu qiyamul lail. Ini sholat. Summa kharajtu faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Fa akhtartu al-laban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah saya sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, kemudian saya keluar menemui Jibril yang sejak tadi menemani dan menunggu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril itu membawa 2 wadah tempat air. Wadah ini satu wadah yaitu min khamrin. Jadi gelas yang isinya khamr dibawa oleh malaikat Jibril. Satu wadah lagi isinya adalah al-laban, yaitu susu. Dua-duanya itu disodorkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, qala Jibril mengatakan, fakhtartal laban. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan memilih dari 2 minuman ini. Fakhtartul laban, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memilih minuman yang dari susu. Maka malaikat Jibril itu dengan raut yang gembira, senang, kemudian Jibril mengatakan, asabtul fitrah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bahwa beruntunglah engkau karena engkau telah memilih sesuatu yang fitrah, menjadi fitrahnya manusia. Apa itu? Fitrahnya manusia adalah memilih sesuatu yang baik, memilih sesuatu yang suci, memilih sesuatu yang bisa kemudian menjadikan manusia itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Andai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih khamr, maka tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi orang-orang yang buruk. Tapi alhamdulillah, Nabi memilihkan kita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Nabi memilih minuman susu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu gambaran perjalanan tadi. Perjalanan Nabi dimulai dari Masjidil Haram di Makkah, kemudian sampai ke Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa. Setelah kemudian dihidangkan 2 minuman dan Rasulullah SAW memilih susu, kemudian malaikat Jibril bersama Nabiullah Muhammad SAW itu melanjutkan perjalanan kembali. Melanjutkan perjalanan sampai ke langit dunia. Jadi summa arjabi ila sama'id dunya. Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang dimana masih kita bisa jangkau. Artinya yang bisa panca indera itu bisa lihat sebagai tahapan atau lapisan yang pertama di dalam lapisan-lapisan langit itu disebut sebagai as-sama'ud dunya, langit dunia. Fastaftaha Jibril qila, maka kemudian Jibril itu dodok-dodok pintu dari langit pertama. Jadi minta izin. Kemudian penjaga langit pertama itu bertanya, man anta, siapa kamu? Maka kemudian dijawab, qala Jibril, saya Jibril, minta izin untuk masuk. Kemudian penjaga langit itu tanya lagi, man ma'aka, siapa orang yang bersamamu? Maka dijawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di langit yang pertama Jibril bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, kemudian bertemu dengan Nabiullah
Adam alaihissalatu wassalam. Jadi di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian naik lagi sama. Di langit yang kedua dodok lagi, assalamualaikum. Kemudian ditanya, man anta, siapa engkau, waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu. Maka dijawab bahwa saya Jibril dan yang bersamaku adalah Muhammad. Ini adalah undangan dari Allah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dipersilahkan masuk, dan di sana di langit yang kedua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Nabiullah Isa dan Yahya. Ini dua nabi ditemui di langit yang kedua. Di langit yang ketiga sama, didodok lagi, minta izin lagi, kemudian ditanya man anta wa man ma'aka, siapa engkau dan siapa yang bersamamu. Maka dijawab, saya Jibril dan yang bersamaku adalah Muhammad. Ini di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Nah, di langit yang ketiga ini kemudian Nabiullah Yusuf mendoakan dan memberikan hadiah kepada Nabiullah Muhammad SAW separuh daripada kegantengan Yusuf. Itu disebutkan di dalam hadis, itu diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke langit yang keempat bertemu dengan Nabiullah Idris. Langit yang kelima bertemu dengan Nabiullah Harun. Nah, kemudian naik lagi kepada langit yang keenam bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai kemudian naik yang ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu menyilahkan kepada Nabiullah Muhammad, wahai Muhammad, derajatku, makomku ini hanya sebatas sampai sini. Andai kata saya melangkah sejengkal saja, maka badanku ini pasti akan hancur. Karena apa? Karena tidak kuat lagi untuk menghadapi zatnya Allah, tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Karena apa? Makomnya malaikat Jibril itu hanya sampai di situ. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas manusia, kualitasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi dari makhluk apapun, termasuk malaikat, bahkan termasuk pimpinannya malaikat yaitu Jibril. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertinggi, makhluk teristimewa, makhluk tertinggi. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengundang baginda Rasulullah untuk bertemu dengan Allah. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kata Allah, ini adalah undanganku. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Ini Allah awali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya apa? Kita di dalam memahami peristiwa yang luar biasa ini jangan pakai akal kita, jangan pakai pikiran logika kita sebagai manusia. Karena apa? Nggak akan sampai. Mikir Nabi dari Makkah ke Palestina dalam waktu yang sangat cepat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan digambarkan dalam hadis, Nabi kembali ke tempatnya itu, tempat yang awal itu masih anget. Tempatnya masih anget.
Jadi kalau misalnya Nabi itu duduk atau rebahan, itu tempat yang dijadikan Nabi duduk atau dijadikan sebagai tempat rebahan, itu ketika Nabi balik itu masih hangat. Artinya apa? Artinya perjalanan itu begitu cepat. Kita kalau misalnya habis duduk atau habis tidur, mungkin ditinggal 1/4 jam atau setengah jam itu sudah dingin tempatnya. Ini menggambarkan betapa cepatnya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perjalanan yang begitu cepat, tentu tidak ada kendaraan yang dibuat oleh manusia yang bisa menandingi itu. Perjalanan Nabi yang begitu cepat dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha tidaklah mungkin dipahami dengan pikiran kita. Makanya Allah kemudian menyampaikan, kalau kita ingin memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, maka gunakanlah logika pikirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampaikan subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya apa? Kalau Allah yang maha suci, kalau Allah yang maha kuasa itu yang mengundang, yang memperjalankan, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ini makna daripada subhan, maha suci zat. Alladzi asra bi'abdi, Allah zat yang maha kuasa, yang menguasakan dan memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dimaksud Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama, jumhurul ulama sepakat bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu biruhihi wa jasadihi. Nabi itu berjalan atau melakukan perjalanan ya dengan ruhnya, ya dengan jasadnya. Makanya Allah sampaikan dalam kalimat bi'abdih. Yang namanya abdun itu lengkap. Yang namanya hamba itu seorang yang lengkap. Lengkap apanya? Ya ruhnya, ya jasadnya. Kalau ruhnya saja yang terbang, itu namanya bukan abdun. Kalau jasadnya saja, itu juga bukan abdun. Karena apa? Sudah berubah menjadi bangkai ataupun menjadi jenazah. Makanya bahasa di dalam Al-Quran itu asra bi abdi. Allah itu memperjalankan hambanya. Yang dimaksud hambanya itu di dalam kitab Al-Barzanji yang biasa dibaca ketika kita maulidan, di situ diterangkan summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqtazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Summa usriya biruhihi, kemudian diisrokan, diperjalankan biruhihi, yaitu dengan ruh, wa jasadihi, dan dengan jasadnya. Makanya jumhurul ulama kemudian memberikan keterangan Nabi itu memang Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi itu tidak lagi menjadi hal yang istimewa. Karena apa? Mungkin semua orang bisa mimpi. Bisa mimpi jalan-jalan ke Eropa, bisa mimpi jalan-jalan ke Mekah, bisa mimpi jalan-jalan kemana-mana. Bisa, meskipun jasadnya lagi tidur di tempat tidurnya. Artinya apa? Ini bukan hal yang istimewa kalau itu hanya mimpi. Meskipun ada riwayat, ini satu riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwasanya Nabi itu Isra itu bukan dengan jasadnya. Ini hanya riwayat dari Aisyah. Tapi para ulama menjelaskan tentang riwayat yang dari Aisyah bahwa Nabi itu Isra hanya dengan ruhnya saja.
tidak dengan jasadnya. Ini para ulama menjelaskan bahwasannya Aisyah sebagai Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang cerdas, ini tidak mau kalau kemudian umat Islam di dalam membayangkan, menggambarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu seperti kemudian bertemu dengan raja, jadi hadap-hadapan, bertemu face to face, bertemu muka dengan muka, tatap muka, atau bertemu seperti ketika kita bertemu dengan sesama manusia. Nah, karena itu kemudian Aisyah itu enggak mau digambarkan, atau Allah itu digambarkan sebagaimana kita menggambarkan duduk bersama makhluk. Jadi Aisyah ini kemudian karena beliau tahu persis Nabi itu ya sebetulnya Isra dan Mi'raj biruhihi wa jasadihi. Cuman tidak mau kemudian kita itu menggambarkan Nabi itu kemudian terbang, kemudian bertemu dengan Allah yang ada di singgasana. Maka sesuatu yang kita gambarkan Allah menemui Rasulullah dengan duduk di singgasananya, itu kemudian menjadi sesuatu yang imajinasi yang liar. Makanya kemudian Aisyah hanya kemudian memotong, sudah Nabi hanya Isra dengan ruhnya saja. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Artinya apa? Aisyah berpendapat bahwa Nabi hanya Isra dengan ruhnya, itu sebetulnya dalam rangka menjaga akidahnya kita, supaya kita tidak menggambarkan Allah seperti apa, Allah duduk di singgasana, kemudian Nabi hadir, ini menggambarkan seperti hadirnya Nabi Muhammad di depan raja-raja. Ini yang tidak dimaui oleh Aisyah. Makanya kemudian jumhurul ulama tetap berpendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra biruhihi wa jasadihi. Buktinya apa? Di dalam ayat disebutkan bahwasanya alladzi asra bi abdi, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang namanya hamba itu ya dengan ruh dan jasadnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailan ay minal lail. Yang dimaksud lail malam itu adalah sebagian malam. Jadi bukan malam yang semuanya dari mulai maghrib sampai dengan subuh, enggak. Tapi hanya minal lail, sebagian malam saja. Bahkan sebagian malam itu diriwayatkan dalam hadis yang lain, itu seperti tadi, bahwa Nabi tidak sampai kembali lagi, itu posisi tempat Rasulullah SAW masih dalam keadaan hangat, masih dalam keadaan seperti baru ditinggalkan sementara. Itu posisi malam hari, di mana posisi perjalanan Rasulullah kalau dilihat dari logika pikiran kita itu rasanya tidak mungkin. Apalagi malam, siang hari saja perjalanan dari Mekah zaman itu sampai dengan Palestina perjalanan yang susah. Belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil, kendaraan apapun yang modern. Hanya ada mungkin yang tercepat adalah kuda, yang saat itu pasti adanya onta atau bihol atau keledai. Ini zaman Rasulullah. Artinya apa? Bahwa sesuatu itu harus dipahami dengan pikiran logikanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memulai perjalanan malam itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ayil Makkah. Yang dimaksud adalah Nabi memulai perjalanannya dari Mekah, dari Masjidil Haram. Karena dalam hadis disebutkan sebelum Nabi itu Isra dan Mi'raj, itu Nabi SAW terlebih dahulu dioperasi oleh Jibril.
dioperasi oleh Jibril, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Setelah bersih, diisi dengan hikmah, diisi dengan rahmah, diisi dengan nur cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru berangkat minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ay Baitul Muqaddas li 'abdihi minhu, sampai ke Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Muqaddas, masjid yang disucikan. Karena masjid yang disucikan itu ada dua. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini sebagai pusatnya para nabi, meskipun ada masjid yang paling tua, yaitu Masjidil Haram. Nah, Masjid Aqsa ini kebanyakan nabi berada di lingkungan itu. Dari mulai Nabi Isa, termasuk Nabi Musa, dan banyak nabi yang dari kalangan Bani Israel itu hidupnya di sekeliling Masjidil Aqsa. Makanya Aqsa itu menjadi kiblatnya para nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam sampai dengan Isa itu menjadi kiblatnya. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi Muhammad mengaku diri sebagai nabi itu membuli. Muhammad, kalau kamu itu benar-benar ngaku seorang nabi dan seorang rasul, coba kamu itu sudah pernah ke Masjidil Aqsa atau belum? Masjidil Aqsa coba gambarkan seperti apa, bayangkan, ceritakan seperti apa Masjidil Aqsa. Tiang-tiangnya Masjidil Aqsa ada berapa? Ini dalam membuli Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kebiasaan para nabi, para rasul itu pasti ngumpul ketemu di Masjidil Aqsa. Makanya harus tahu, seorang nabi itu harus tahu silsilahnya. Ya, gambarannya misalnya kalau kita Indonesia, kalau ada presiden Indonesia, ketika ditanya, sang presiden tahu enggak makamnya presiden yang pertama di mana? Kalau ada presiden nggak tahu ini ya kebangetan. Kalau ada presiden nggak pernah berkunjung ke makamnya presiden-presiden sebelumnya, itu rasanya aneh. Harus tahu dulu. Karena apa? Sebagai nyambung dari perjalanan sejarah. Makanya biasanya kalau ada presiden, kalau mau nyapres itu biasanya berkunjung dulu, ziarah ke makam-makamnya presiden-presiden sebelumnya. Ya, ini gambaran Nabi SAW ketika mengaku diri sebagai nabi, sebagai rasul, itu dites oleh orang-orang kafir Mekah. Muhammad, kalau kamu itu ngaku sebagai nabi, coba ceritakan gambarannya Masjidil Aqsa itu seperti apa? Tiangnya ada berapa? Modelnya seperti apa? Makanya Nabi SAW kemudian diisrokan oleh Allah supaya apa? Supaya nyambung dengan nabi-nabi sebelumnya dan tahu kondisi tentang Masjidil Aqsa. Ini diantara tujuannya Allah memperjalankan Nabiullah Muhammad SAW. Makanya Nabi setelah perjalanan pulang dari Isra Mi'raj itu, kemudian menyampaikan kepada halayak, kepada orang-orang di Mekah, itu ya Nabi gampang saja menjelaskan, oh Masjidil Aqsa seperti ini, tiang-tiangnya seperti ini, ada jumlahnya seperti ada sekian dan lain sebagainya. Itu Nabi menjelaskan dengan detail. Karena memang Nabi betul-betul diperjalankan, bukan hanya ruhnya saja tapi juga jasadnya. Sehingga apa? Tahu persis detail keadaan Masjidil Aqsa. Ini diantaranya supaya Nabi itu kemudian nyambung sanadnya, nyambung visi daripada nabi-nabi sebelumnya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi perjalanan Isra dari Masjidil Haram di Makkah menuju Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Al-Aqsa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang barokna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Ini kiblat yang pertama kaum muslimin Al-Aqsa, sehingga apa? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bisa menjelaskan secara detail apa itu Masjidil Aqsa. Kemudian apa? Nabi diperlihatkan, diceritakan tentang perjalanan hidup nabi-nabi sebelumnya. Makanya Nabi di dalam perjalanan Isra yang dijelaskan di dalam kitab itu dalam rangka menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat itu baginda Rasulullah dalam keadaan sedih. Sedih ditinggal wafat istrinya, sedih ditinggal wafat pamannya Abu Thalib, yang mereka berdua itu sebetulnya orang yang paling berjasa di dalam membantu dakwahnya Rasulullah. Tapi di tahun itu kemudian dua-duanya meninggal dunia. Makanya disebut sebagai Amul Husn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Nah, dalam tahun kesedihan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah. Diberangkatkanlah Rasulullah, diperjalankan, dipiknikkan begitu. Supaya apa? Nabi itu hatinya gembira. Tidak merasa sendiri ketika berdakwah. Jadi dakwahnya Rasulullah itu ketika menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi apapun, Nabi SAW jadi kuat mentalnya. Karena apa? Diperlihatkan perjalanan dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Misalnya Nabiullah Ibrahim di dalam dakwahnya, maka hambatan yang paling besar adalah dari sekeliling beliau sendiri, dari keluarga sendiri. Kita tahu bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu bapaknya atau disebutkan juga pamannya. Jadi nama Abun atau Ibnun itu bisa diartikan sebagai bapak atau bisa diartikan sebagai ayah. Nah, atau paman, ayah atau paman. Jadi paman atau ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu seorang produsen dari berhala. Jadi pembuat berhala terbesar di seantero Makkah. Tapi anaknya menjadi seorang nabi dan rasul. Ini kan kalau dakwah itu luar biasa berat. Jadi mendakwai orang tuanya sendiri itu kan sangat berat. Lebih berat daripada mendakwai orang lain. Makanya sirriyahnya Nabiullah Muhammad SAW itu sejak kecil orang tuanya itu diwafatkan supaya tadi tidak ada kendala psikologis Rasulullah dalam berdakwah. Kita nggak bayangkan misalnya Nabi dakwah sementara orang tuanya misalnya andai kata dia belum beriman atau tidak beriman. Ini kan jadi kemudian kendala bagi Rasulullah SAW. Apalagi misalnya kemudian Nabi membawa syariat yang syariatnya itu tidak populer atau tidak disenangi kaumnya. Ini kan pasti orang tua kemudian melarang. Mat, jangan ngajarkan seperti ini. Nah, kalau sudah gitu kan jadi dilema. Kalau disampaikan itu kemudian orang tua itu enggak boleh, padahal kalau menentang orang tua termasuk durhaka. Tapi kalau enggak diajarkan, ini adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya tidak ada dilema oleh Rasulullah sejak kecil, dan ciri daripada kenabian, nabi yang terakhir cirinya adalah sejak kecil orang tuanya itu sudah diwafatkan dalam keadaan yatim piatu. Ini
Makanya tadi Nabi sejak kecil dalam keadaan yatim, sehingga ketika menerima wahyu dari Allah itu sudah tidak ada kendala lagi. Ya paling kendala dari orang sekitarnya, paman-pamannya dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi kendala yang berarti. Makanya ketika Nabi SAW perjalanan Isra diperlihatkan dengan sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu, Nabi SAW menjadi kemudian besar hatinya. Oh ternyata ujianku ini belum seberapa, belum sebesar ujiannya Nabiullah Ibrahim, belum sebesar ujiannya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian Nabi SAW mentalnya menjadi kuat, semangat di dalam berdakwah untuk tegaknya li'i'la'i kalimatillah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu sekilas tentang perjalanan Isra dan Mi'raj untuk mengenang, karena ini pas tanggal 27 Rajab, sehingga kita sempatkan secuplik untuk mengenang kembali peristiwa perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo. Nggih, monggo Ustaz.